Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah yang ke-16. Kul la yastawil habitsu wa thayyib. Katakan Muhammad, tidak sama al-habits yang jelek dengan yang baik. Kita sampai di halaman 105 pada kalimat wali adhimi mauqi'i hadil qaidati wa madallat alaihi. Karena agungnya posisi kaidah ini atau kedudukan kaidah ini dan apa yang ditunjukkan atasnya, fa innal muta'ammila lil Qur'an yajidu ajaban min kasrati ta'kid alal amali bima dalat alaihi hadil qaidatu. Maka siapa yang memperhatikan Quran, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan, banyaknya penguat pengamalan terhadap apa yang kaidah ini tunjukkan. Jadi nanti banyak sekali kita ketemukan supaya seseorang itu menerapkan tentang kaidah laisa la yastawi al-habits minat thayyib. Kemarin sudah diterangkan, bukan hanya sekedar pengetahuan, jamaah hormati, tapi dituntut seseorang untuk berusaha melaksanakan yang baik. Mencari yang baik, kemudian menghindari yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Kemudian contoh yang pertama. At-taqidu ala daruratil al-inayati bil makasibit thayyibah. Penguat dengan satu perkara yang mendesak perhatian terhadap usaha yang baik. Jadi termasuk dihasung kepada kita, gak sama yang buruk dengan yang baik. Seseorang dalam mencari nafkah, memiliki profesi, itu harus profesi yang baik. Walam yustasnallahu ahadan min ibadil mu'minin fil hasi ala hadal amri. Dan Allah tidak mengecualikan seorang pun dari hambanya mukmin hasungan terhadap urusan ini. Bukan Rasul saja, nanti kalau yang lain gak usah. Bukan orang-orang yang misalkan punya tanggungan yang banyak, nanti kalau tanggungannya sedikit gak usah.
Semua diperintahkan supaya memiliki profesi yang profesi itu baik. Ya. Fil hasi ala hadal amri bil idafati ilal umumatil amurati bitayyibil mukasib. Ya. Bitayyibil maksab. Ya. Disandarkan kepada umum perintah untuk seseorang itu baik dalam penghasilannya. Bitayyibil maksab. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas. Ini lafadznya umum, semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makan dari apa yang di muka bumi halal baik. Kenapa disebutkan makan? Karena memang kebutuhan paling mendesak itu makan. Kalau orang pakaian, belum tentu setahun sekali butuh. Kadang kita beli pakaian itu 3 tahun, urung jebol itu. Ya, apa mana? Jin. Kainnya jin, kandel ya. Itu kadang 3 tahun belum tentu kita butuh. Tapi kalau makan, sehari 3 kali. Itu orang katakan makanan besar. Sing makanan ringane, wah ngemil terus. Iya. Disebutkan wahai manusia, makan apa yang di muka bumi, 1 halal. Yang kedua thayyib. Halal thayyib. Halal dari sisi datnya, halal dari sisi mendapatkannya. Kalau halal dari sisi datnya, bukan bangkai, bukan babi, bukan sate kire, bukan bacem dideh. Ya, jadi getah itu kalau orang nggak paham agama, dijendelke, setelah itu nanti kok uyah, bumboni, digoreng. Wah, inuk gurih katanya. Haram. Halal datnya. Kemudian halal dari mendapatkannya. Sing mbok pangan itu apa tuh? Oh, ini misalkan ya daging sapi. Tapi dari mendapatkannya halal. Loh, kok tuku daging sapi? Kan harganya mahal. Kemarin ngapusi wong tak gelembui. Dapat 200.000 misalkan. Ini haram. Halal. Yang kedua thayyib. Jangan kalian ikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Jamaah hormati, perintahnya ya ayuhan nas, umumat umum. Semua kita tanpa terkecuali supaya memiliki penghasilan yang halal, yang baik. Illa anallaha khasar rusula alaihim salatu wassalam alladzina kanu atyabun nas hisan wa makna. Cuman Allah khususkan para rasul yang mereka itu manusia terbaik secara hisi maupun secara maknawi. Itu Allah sebut secara khusus. Dengan kata-kata ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Ini bima ta'maluna alim. Kata Allah, wahai para rasul, makan dari yang baik-baik. Beramalah yang soleh. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan mengetahui. Ayat ini secara khusus para rasul supaya memiliki penghasilan, memiliki makanan yang baik. Kalau baik, pasti halal. Pasti halal. Ya. Kalau yang halal belum tentu baik. Tapi kalau baik, pasti halal. Makanya kalau ayat yang atas tadi halalan thayyibah, sudah halal baik. Apa ada nanti yang halal tidak baik? Ini pernah kita kasih contoh. Ya. Ada misalkan kopi, super mie, itu bagi orang tertentu nggak baik. Loro apa mas? Asam lambung. Sarapane super mie. Lomboke papat. Ngombene kopi. Yeah. Kemudian awan lotisan. Sorene adem-adem, wah ngombe sprit. Badai saopnam. Itu halal tapi nggak baik. Halal tapi tidak baik. Ini Allah perintahkan Rasul. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Setelah itu amal soleh. Ternyata makanan yang baik
itu mempengaruhi amal soleh. Nanti akan diterangkan. Kalau kita memiliki makanan yang tidak baik, tidak halal, amal soleh kita melemah. Lah, hasungan seseorang, usahanya itu baik, kemudian amalannya soleh, kesadaran bima ta'maluna alim. Apa yang kalian lakukan Allah Maha mengetahui. Kalau orang tahu, tertancap dalam dirinya Allah alim. Nanti dalam bekerja, dalam mencari nafkah, dia tidak akan ambil yang haram. Karena ada di masa sekarang itu saking rapinya kejahatan. Orang melakukan kejahatan, orang konangan itu. Orang pinter men gue. Ya, tapi dengan cara yang haram. Jadi dengan cara yang licik. Ya, kalau di tempat tertentu itu bikin laporan, yang laporannya itu diri-diri gitu. Wah, jos ini laporannya. Ternyata laporannya nggak nyata. Saudara yang saya hormati, alim, Allah Maha mengetahui. Ini pendorong seseorang untuk mencari yang baik, beramal yang soleh. Tapi kalau ini nggak tertancap, dalam diri seseorang tidak tertancap, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nanti dia akan cari-cari celah. Kapan iso ngapusi, kapan bisa berbuat jahat. Ya. Lawang saya kemarin dapat kiriman, ternyata tuku bahan bakar, itu ngapusi bisa itu. Jadi caranya itu, tapi bukan ngajari ya, bukan ngajari. Jadi kemarin tuh terkata apa itu loh. Jeruni itu dikasih botol gini, yang kosong isinya, terus dikoi tali, dilebokke di dalamnya. Nanti yang buahnya itu. Nah, begitu sudah banyak botol kosong di dalamnya, baru dijoki. Setelah dijoki, kan nanti jero itu sudah kelihatan penuh. Jadi sudah kelihatan penuh. Kalau penuh itu misalkan 500.000. Sudah penuh. Lah begitu sudah penuh, nanti botol ini ditarik metu. Ditarik metu, tapi nota yang keluar berapa? Pembelian misalkan 1 juta. Tapi ternyata isinya pun 700. Kata dia, orang ini uang makannya orang enak ya. Coba perhatikan. Saudara yang saya hormati, kalau seseorang tidak menyadari Allah alim, kesempatan untuk melakukan kejahatan gampang. Lah bukan hanya itu, kadang minta nota saja. Mas, nyun nota sing 100. Tukuni bensin 50, tapi beli nota yang 100. Bayar 5.000 atau berapa itu oleh itu? Ya saya cuma lihat aja. Apa semua seperti itu? Ya nggak tahu. Pokoknya pernah melihat ada seperti itu. Kesempatan orang berbuat jahat, saudara yang saya hormati, gampang. Tapi kalau ngubah nota lah konangan. Ya, pokoknya orang notoke tokone ya. Apalagi nambahi. Kapan itu ada di perusahaan kudune 60.000 ditambahi ngarepe angka 2. Wah, 2mu ini beda karo 6 ini ongkone ini. Iya, apalagi ongkone loro abang terus sing 6 ireng gitu loh. Wah, iki kok abang karo ireng. Saudara yang saya hormati, kesempatan melakukan kejahatan kalau tidak mengamalkan inni bima ta'maluna alim, itu gampang sekali. Ini contoh yang pertama. Wa kullu hada yu'akkidu daruratal inayati bihadzal babil adim alladhi huwa thayyibul maksab. Maka semua ini menguatkan tentang pentingnya memperhatikan bab yang agung ini, yakni memperbagus penghasilan. Memperbagus penghasilan. Saudara yang saya hormati, dalam syariat kita penghasilan itu nggak ada baik dan buruk kecuali halal haram. Kalau itu penghasilan yang haram, walaupun mungkin orang mengatakan, wah hasilnya gede itu, tapi dari penghasilan yang haram itu tercela. Walaupun penampilannya misalkan orang katakan, wah necis. Ya necis. Tapi penghasilan yang haram itu tercela. Tapi kalau orang mungkin penghasilannya halal, walaupun dipandang remeh. Karena ditanya, mas nyambet damelin apa? Nggih enten. Karena dia malu kalau cerita. Lah gaweane itu misalkan ono botol bekas dia ambil. Terus nggawa magnet itu diseret, nanti kalau ada sekurup cementel dilumpuk nih. Ya.
Dan itu ternyata juga lumayan tuh. Saya pernah ketemu ada orang itu anggere esuk, itu dia sambil jalan-jalan nang ngarep bengkel sepeda motor. Kan banyak sekrup-sekrup itu. Itu disereti magnet itu, nanti dilumpukke sebulan dapat berapa kilo. Katanya cukup nggo bayar SPP. Halal itu. Walaupun orang memandang aib, menunjukkan pentingnya seseorang thayyibul maksab. Bagus penghasilannya. Walaqad kana salafuna saleh syadidil inayati bihadil mas'alah. Sungguh pendahulu kita yang soleh sangat perhatian terhadap masalah ini. Wala rubama safara ahaduhum mi'atil amyal wa taghribu an watanihi kullu dzalika bahsan an luqmatin thayyibatin halal. Terkadang salaf kita ini safar, salah satu di antara mereka itu ratusan mil. Kemudian pergi dari kampung halamannya. Semua itu dilakukan untuk mencari sesuap yang baik, yang halal. Mencari sesuap yang baik, yang halal. Kalau zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Mereka punya kebiasaan berdagang di musim panas dan musim dingin. Musim panas ke Syam. Syam itu dari sekarang wilayah Palestina sekitar itu. Kok Mekah nang Palestina itu. Zaman dahulu perjalanan bukan hanya sehari, seminggu, sepekan, ya sebulan. Tapi panjang itu. Kemudian di musim dingin mereka pergi ke Yaman. Perjalanan jauh demi mencari sesuap makanan yang halal. Ini pendahulu kita. Hatta qala Sufyan Ats-Tsauri, inna talabal halali huwa amalun abtal. Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, sesungguhnya mencari halal itu perbuatan pejuang. Ya, pejuang. Bukan hanya pejuang rupiah. Kalau pejuang rupiah belum tentu yang halal. Iya. Lah gaweane napa to Mas? Pemulung. Tapi jemurane wong ya melu tak pulung. Iya. Jemurane orang dipulung. Manuk dicendelke dipulung ya. Iya. Bukan itu. Tapi pejuang kebaikan itu salah satunya semangat mencari yang halal. Walaqad kana min a'dami asbabil inayati bitayyibil maksab inda aslafina umurun. Sungguh sebab yang paling agung perhatian mencari yang halal, memperbagus penghasilan dari pendahulu kita, ada beberapa perkara. Paling penting, pertama, annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Kama qala Nabi SAW. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau penghasilan kita baik, kemudian penghasilan kita itu kita kasih makan kepada anak istri. Bernilai sedekah. Ada kebaikan. Allah terima. Lah kalau seseorang penghasilannya haram, walaupun mungkin istri ini senang. Mas, kamu itu betul-betul tanggung jawab. Ya, saya dan anak-anak saya mbok opa ini dengan baik. Ya. Tapi istri nggak pernah tanya, ente kok ngendi? Ya, dalam hati suaminya ngene kita rewangi nyolong ngapusi wong itu. Itu nggak diterima itu. Nggak diterima. Saudara yang saya hormati, pertama pendorongnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kita pakai ibadah, sedekah, naik haji, umroh, semuanya itu Allah akan terima kalau berasal dari penghasilan yang baik. Yang kedua, ana hadil makasiba mimma tunbitu alaihal ajsad. Saudara yang saya hormati, bahwasannya penghasilan ini itu yang menumbuhkan fisik kita. Padahal kalau daging kita tumbuh dari barang yang haram, kululah min nabata min suh fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak. Pengen
tubuh kita yang lemu, sehat ya. Orang katakan, wah, sing mbok pangan protein tinggi ya. Kok iso metekol-metekol gitu loh. Jadi bukan perute sing ono bantale itu. Iki wetenge kok metekol, bukan metekol ala wetenge. Jamaah hormati, mungkin dia makan gizi tinggi. Tapi kalau dari barang yang haram, itu neraka nanti yang akan membakar. Neraka nanti akan membakar. Kemudian pula hilang keberkahan tubuh kita. Saudara yang saya hormati, kadang memunculkan sekian penyakit yang menghalangi kita dari kebaikan. Nah ini hasungan supaya memakan perkara yang penghasilannya itu penghasilan yang baik. Kisahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau secara penghasilan dia tidak berdosa. Jadi punya budak. Budak itu disuruh kerja lepas. Nanti sehari setor sekian. Sisanya setoran itu bisa dia simpen untuk dirinya sendiri. Nah kemudian satu hari setor kepada Abu Bakar. Setornya itu dipangan sama Abu Bakar. Kan penghasilan halal. Kemudian budaknya tanya, tahu nggak apa yang kamu makan itu? Lah emang? Kata budaknya, itu saya dahulu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah? Pura-pura jadi dukun. Jadi bukan dukun beneran, pura-pura jadi dukun. Nah, setelah sekian waktu, orang itu memberikan hadiah kepadaku itu. Kalau secara asal kan Abu Bakar halal. Yang berdosa budaknya. Kayak orang misalkan nyolong pelem. Ya wis dioncei, setelah itu kita dikasih pangan itu. Kalau kita tidak tahu, yang dosa kan dia. Yang dosa kan dia. Tapi kalau misalkan kita tahu, kok ngendi kuwi? Nyolong. Ya, misalkan. Saudara yang saya hormati, Abu Bakar As-Siddiq ketika itu kehati-hatiannya dari perkara yang haram. Itu jarinya dimasukkan ke dalam mulut. Apa yang telah masuk ke perutnya itu dikeluarkan semuanya. Sampai akhirnya dikandani sama orang, angel kalau sudah gitu. Lah carane piye? Ombe nono sing akeh. Nanti kalau sudah dikasih minum yang banyak, dilotek-lotek. Bisa keluar semua bersama dengan air. Kata Abu Bakar, kalau misalkan yang masuk ke mulut saya ini menuntut bisa keluar dengan keluarnya roh, saya akan keluarkan. Saya akan keluarkan. Coba salaf kita ini. Itu hati-hati itu. Jadi sampai sudah masuk ke perut, dikeluarkan. Kalau kita kadang memakai dalil darurat. Wis batut kepangan nih ya wis lah. Ya. Wis batut kepangan ya wis. Jadi kita itu wis santai banget itu loh. Saudara yang saya hormati, tidak hati-hati. Padahal sekali lagi, apa yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak. Neraka lebih layak. Walihada, fa inna mimma yusabihi. Karena itulah diantara yang diwasiatkan dengannya. Kasratus sodakoti kulama kasurul mal. Au qawiyat fihi subuhah. Maka diantara wasiatnya, banyak sodakoh ketika harta banyak. Kan kadang harta kita ini ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal, ada yang haram. Guru pun bisa ya. Guru itu mungkin punya penghasilan haram. Bukan korupsi. Wah SPP ini potongi wae ini. Enggak. Tapi jadwal mulang. Mulangmu jam 10. Ya sampai nanti jam setengah 12 misalkan. Mangkate jam 11. Mulie jam 11 seperempat. Ya. Atau kalau enggak, murid itu wis pokoknya anu sik kan nulis apa itu tinggal santai itu. Rampung urung. Nulis wemen. Tapi sengaja dia enggak serius. Itu saudaraku yang saya hormati, kalau harta kita tercampur seperti itu, hasungan para sahabat, para salaf, banyak sedekah. Banyak sedekah. Kenapa? Untuk menutupi. Untuk menutupi. Ya. Kan kalau seseorang kemaksiatan berkaitan dengan harta, obatnya yang sesuai. Obatnya yang sesuai. Nanti dalam hadis, ta'al uqamir, ayo sini. Kita berundi. Judi. Fal yatasaddaq. Solusinya adalah dengan bersedekah. Bersedekahlah nanti penghasilan kita yang haram dengan sedekah kita. Kowe mbiyen ngapusi kono, kamu nyolong sana, kamu bikin makar sana. Nanti pahala sedekah kita diambil, kasihkan sana. Nanti mesakne, ya mesakne, makanya jangan cari penghasilan yang haram. Ya, sedekah yang banyak. Ketika kuat kesamaran, kama ausa bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau, man yata'atuna tijarah. Siapa yang mempraktekkan perniagaan? Haitsu yaqulu salam, sebagaimana yang Nabi ucapkan min hadisin Qais bin Abi Ghurzah. Semoga Allah meridainya. Kharaja alaina Rasulullah SAW. Rasul keluar kepada kami. Wa nahnu nusammi samasirah. Yang kami ketika itu namakan samasir. Samasir itu calo perantara. Calo perantara. Ya, jadi calo. Ternyata jadi calo itu juga lumayan nih. Ya, cuman kalau jadi calo yang jujur. Yang jujur, jangan pernah kalau jadi calo itu kadang barang elek. Wah niki apik banget mas niki. Niki mawon. Niki murah ya. Panjenengan tumbas teng pundi-pundi napa melih teng Irak. Nggih. Ning kene tukune ning Irak ya perjalanannya piro gitu deh. Itu murah ini. Ya. Setelah kita beli ternyata kita lagi lunga enggak jauh itu noleh. Walah wis dum-duman baten. Kalau calonnya seperti itu tidak jujur tercela. Tapi kalau misalkan kula padoske nggih. Kula padoske kalau di mana itu ada nanti ketika ada tamu itu di situ ada orang, Bapak mau cari apa? Cari niki, monggo kula terke. Nanti diterne ke toko ya. Arahkan yang terbaik. Nanti tokonya itu kasih bonus kepada bapaknya yang membawa itu. Saudara yang saya hormati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar, inna syaitana wal itsma yahduranil bai'a fasubu bai'akum bisadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa itu keduanya hadir dalam jual beli kalian. Jadi syaitan kemudian dosa. Dodol itu kalau nggak hati-hati ngapusi gampang itu. Ngapusi gampang. Piro mas? Sayuta. Kulaane dereng angsal niku. Padahal kulaane berapa? 500. Katanya kulaane dereng angsal. Sudah bohong. Sudah bohong. Kemudian kadang kalimat kebohongannya dosanya 100 nggih. Ah niku pun ditawar 950 mboten kula wehke kok Mas. Nggih napa malih 100 pun mang tumpangi pinten? Nggih. Ning jenengan tumpangi misale 950, 950 1.000 nggih ngono. Rp1.000 wah gembreneng. Jamaah hormati, kadang ada kebohongan, belum ada yang nawar. Kata Nabi, subuh bai'akum bisadaqah. Hilangkan, bersihkan pengaruh syaitan dan dosa dalam perniagaan kalian itu dengan sedekah. Dengan sedekah. Berarti kalau pedagang makanya bagus. Kalau misalkan seseorang yang berdagang, penghasilan dari dagangannya itu sekian persen. Itu dia keluarkan. Ya, dia keluarkan. Walaupun tidak ada ketentuan harus kalau kelompok tertentu 10%. Tapi diwehne amire. Makanya amire sugih. Ya. Amir sugih. Bukan itu. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nggak harus 10%. Ya, semampunya. Tapi dalam rangka untuk membersihkan pengaruh dosa dan syaitan dalam jual beli kita. Niki asli apa mboten? Wah, asli. Nggih. Wis ora asli aja mbok tuku gitu. Jadi ngerti ra asli. Nek aja mbok tuku karepe ngapusi gitu. Saudara yang saya hormati, ini poin yang pertama. Wa idza kana hada sya'nul mukassib at-tayyib. Fi'lun nasih li nafsi an yajtahida fi tahqiqihi. Kalau ini perkara orang yang untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Maka bagi orang yang tulus kepada dirinya, sungguh-sungguh untuk menerapkan. Kalau orang tulus, pengen selamat, coba terapkan memiliki penghasilan yang baik. Al-habru min ayyi syai'in yaqdiruhu. Waspada dari semua yang menjadikan penghasilan kita ini keruh. Penghasilan kita ini enggak jelas. Ini kita harus waspada. Iya. Khususan waqad saat alan nasil yauma anwa'un minal makasibil muharramati fadlan anil muhtalatatil wal mustasyabahati. Lebih khusus di masa sekarang yang manusia itu sangat longgar jenis-jenis usaha yang haram. Sekarang itu usaha yang haram itu gampang. Usaha yang haram itu gampang. Banyak sekali peluangnya. Wes.
Piye Mas, pengen kerja ning Pertamina, gelem apa ora? Iya, ning bagian pertambangan nih Mas, Camjikia. Lah kok Pertamina, pertambangan Camjikia. Saudara yang saya hormati, lah kalau Camjikia itu gaweane penak. Saya pernah cerita itu, saya ada perlu di daerah Palur, lewat ndandak ke jam. Itu ada bapak-bapak buahnya itu nongkrong neng warung, karo ngobrol santai-santai gitu, ngopi gitu, jakjok gitu. Pikiran saya, wong ini wong sukses kabeh ini. Lawan-lawan itu nyantai itu, lainnya gembrobios ya, santai-santai. Iya. Setelah itu nggak selang berapa lama itu bedor gitu. Waduh, ora entuk cah itu. Jadi ada warung gitu. Warung itu cuma nono meja sama kertas itu terus metu bedor. Waduh, luput ini. Loh, kalau buru penak itu. Penak cuma linggo gitu, nulis-nulis. Saudara yang saya hormati, itu penghasilan yang haram. Hati-hati di masa sekarang. Ya, lebih-lebih ada kesamaran campur baur. Contoh kaba di sirkatil maujudati fi aswakil ashwam al-mahiliyah wal alamiyah. Ini penulis kasih contoh yang tarafnya itu tinggi. Seperti sebagian sirkah yang ada di pasar bursa efek. Jadi pasar saham. Yang baik lokal maupun internasional. Yang kita ratakan itu. Jadi bursa efek, ya pasar saham itu piye itu. Tapi kadang orang gitu itu. Saya pernah ketemu ada orang neng omah itu cuma neng ngarep laptop. Baru gue, wah ini saham saya naik. Wah seneng, duitnya akeh katanya. Baru gue ngerti-ngerti sawah didol, omahe didol, ngopo? Entek, bangkrut. Lah nyambut gawe niku apa gitu loh. Ya ternyata gur, ketik-ketik gini ternyata bursa saham saham yang dia beli itu anjlok. Entek, dia harus bayar. Dia harus bayar. Saudara yang saya hormati, hati-hati. Contoh yang pertama, penghasilan yang haram. Kemudian sekarang poin yang kedua. Jadi poin yang pertama panjang lebar. Hasungan kepada kita, saudara yang saya hormati, supaya mencari penghasilan yang halal. Nah, termasuk yang harus kita tancapkan dalam diri kita supaya semangat mencari yang halal, rezeki itu sudah tertulis. Kalau bahasa yang ditulis dalam kaos, rezeki sudah tertakar, tidak tertukar. Ya, tidak tertukar. Ya bener. Memang wis ditulis. Wis ditulis. Kalau memang jatahnya akan sampai. Kalau bukan jatahnya nggak sampai. Kalau bukan jatahnya nggak sampai. Kita hanya diperintahkan ikhtiar. Karena tidak ada hujan duit dari langit. Kalau hujan duit dari langit, ora payu malan. Wah aku jajan ning kono di 100.000, dogah kabeh. Lah kono bar udan deres duit tok, Mas. Nggak ada hujan uang. Artinya yang terpenting seseorang berikhtiar, tapi jatahnya sudah ada. Kalau seseorang ikhtiarnya mengambil yang haram, rugi. Ya, kamu jatahnya sedino ini berapa misalkan? Oh, jatahmu 30.000. Kalau kamu ambil yang halal, akan sampai. Kalau ambil yang haram, ya jatahmu semono. Tapi kalau kamu ambil yang haram, nanti tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Tapi kalau ambil yang halal, Masya Allah. Sesuatu yang barokah itu memunculkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang katakan panganan sing halal dipangan dadi daging sehat. Tapi kalau makanannya haram dipangan itu lemu, selah lemu. Walah, malah opnam, bayarnya luwe larang. Bayarnya lebih mahal. Ini saudara yang saya hormati, termasuk upaya seseorang supaya mendapatkan penghasilan yang halal. Ingat, semua kita dalam kandungan ibu wis ditulis. Bikat birizkihi wa ajali sakiyun au saidun. Ditulis rezeki, ajal, kemudian bahagia atau sengsara. Ajal kita. Orang itu kalau memang belum datang ajal, itu tuwabrakan karo truk. Ya, kendaraane remuk, wonge mencelat, ya. Jiglo itu malah ning kebone wong lemah tok, ra apa-apa itu. Enggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah ajalnya, mangan enak, mangan sate misalkan, wah enak tenan ini. Kelelekan sunduke misalnya.
Malah mati lah kalau jatahnya kayak gitu kok. Rezeki juga begitu. Rezeki itu kalau memang sudah jatahnya akan sampai. Tapi kalau bukan jatahnya nggak akan sampai kok. Nggak akan sampai. Lah seperti ini penyemangat kita. Ngapain cari yang haram? Nah kalau jatahnya memang dapat yang halal, nanti akan sampai kepada kita. Poin yang pertama di antara saudara yang saya hormati penyemangat kita adalah hal yang seperti itu. Ini dulu insya Allah masih ada 2 poin lagi dicontohkan oleh penulis. Kita akan baca di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.